Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang semoga dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali. Dan jadwal kita malam ini adalah pembahasan kitab Bulughul Maram. Masih dalam kitab Thaharah, babul miyah, kitab tentang bersuci, bab tentang air. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-14. Qala al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'adz dzubabu, apabila lalat hinggap bentrep, fi syarabi ahadikum, pada minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka hendaklah dia mencelupkannya. Falyaghmishu, maka hendaklah dia mencelupkannya. Tsumma liyanzi'hu, kemudian dia mengeluarkannya dari air tersebut. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Wa fil akhari shifaan, dan pada sayap yang lainnya terdapat obatnya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa zada, dan Abu Dawud menambahkan riwayat, wa innahu yattaqi bijanahihi, dan sesungguhnya lalat dia akan menjaga diri dengan sayapnya, alladzi fihi da'u, yang di situ terdapat penyakit. Dan sungguhnya lalat dia akan menjaga diri dengan sayapnya yang di situ terdapat penyakit. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa apabila pada minuman kita hinggap lalat, maka celupkanlah lalat tersebut ke minuman kita. Setelah dicelupkan, kemudian keluarkan si lalat tersebut, dibuang lalatnya. Adapun minumannya, teruskan minum. Kemudian beliau menjelaskan tentang alasannya bahwa lalat punya dua sayap. Pada salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, dan pada sayap yang satunya lagi di situ ada obat penawarnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa biasanya lalat apabila dia merasa terganggu, umpamanya dia hinggap di air, mungkin airnya panas atau apa, pokoknya dia merasa terganggu, maka dia akan menjaga diri dengan mengepakkan sayapnya yang ada penyakitnya. Maka dengan dicelupkan lalat tersebut, dua sayapnya itu tenggelam dalam air, yang satu ada penyakitnya, yang satu ada obat penawarnya, sehingga obat penawarnya nanti akan
menetralisir penyakit tersebut sehingga minumannya aman. Nah, lalat kalau dicelupkan ke air, apa yang akan terjadi? Apalagi kalau airnya itu panas, akan mati. Nah, maka kalau seandainya lalat tersebut najis, terus Nabi menyuruh kita mencelupkan ke dalam air, maka perintah Nabi SAW ini membahayakan. Sebab air di gelas itu sedikit. Kalau bangkai lalat itu najis, berarti najis ini akan mempengaruhi air yang sedikit, sehingga nggak bisa diminum, karena bisa jadi berubah menjadi najis gara-gara bangkai lalatnya yang najis. Dan kita ketahui bahwa perintah Rasul itu tidak ada yang membahayakan, justru itu untuk kemaslahatan. Sehingga tadi dijelaskan dalam hadis, dicelupkan ini supaya penyakit yang dibawa oleh salah satu sayap lalat dinetralisir oleh sayap obat yang ada pada sayap yang lainnya. Itu dari sisi bahayanya. Kemudian dari sisi kesucian airnya, maka perintah Nabi ini menunjukkan bahwa bangkai lalat itu tidak najis, sehingga dicelupkan ke air pun tidak akan menajiskan air, sehingga airnya tetap sehat dan airnya tetap suci, tidak najis. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa lalat itu termasuk binatang yang suci, tidak najis, baik dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati jadi bangkai. Maka lalat termasuk binatang yang suci, tidak najis. Ya, kalau orang merasa jijik kepada lalat karena lalat biasa hinggap di mana? Di sesuatu yang kotor, ya antara jijik dengan najis dua hal yang berbeda. Najis itu memang menjijikkan, tapi tidak setiap yang menjijikkan itu najis. Umpamanya ingus manusia itu menjijikkan tapi tidak najis. Iya. Jadi tidak setiap yang menjijikkan itu najis, tapi setiap najis itu menjijikkan. Jadi yang pertama ini, bahwa lalat itu binatang yang suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah mati. Yang kedua, perintah Nabi untuk mencelupkan lalat ke dalam air minuman apabila lalat hinggap di situ. Dan ini untuk menghindari bahaya penyakit yang dibawa oleh lalat. Ini Nabi bicaranya kapan ini? Tahun berapa ini Nabi bicaranya? Berapa tahun yang lalu ini? 14 abad yang lalu, di mana dunia belum mengenal kedokteran modern seperti sekarang. Tidak tahu Eropa lagi apa, masih tidur bagaimana waktu itu, Amerika bagaimana dan seterusnya. Yang penting kedokteran modern belum dikenal waktu itu. Tapi Nabi SAW sudah mengenalkan tentang penyakit dan obat penawar yang ada pada binatang kecil berupa lalat ini. Dan Nabi bukan seorang dokter, beliau tidak belajar kedokteran. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang beliau katakan itu wahyu dari Allah Ta'ala.
Ya, wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, dikiaskan kepada lalat binatang-binatang lain yang semisal dengan lalat. Dikiaskan kepada lalat binatang-binatang lain yang semisal dengan lalat. Lalat itu termasuk binatang apa? Kelompoknya apa itu? Serangga ya. Jadi dikiaskan kepada lalat binatang-binatang lain yang semisal dengan lalat, yaitu binatang-binatang serangga. Bahwa binatang-binatang serangga tersebut apa? Suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidupnya maupun sudah menjadi bangkai. Apa ciri khas dari serangga ini sehingga serangga yang lain dikiaskan, disamakan hukumnya dengan lalat? Ciri khasnya adalah bahwa binatang-binatang ini tidak memiliki darah mengalir. Tidak memiliki darah mengalir. Dan kalau kita lihat, ini bangkai binatang yang najis itu rata-rata adalah bangkai binatang yang memiliki darah mengalir. Bangkai sapi, sapi darahnya mengalir. Bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai unta, itu binatang-binatang yang darahnya mengalir. Nah, ini binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Apa yang membedakan antara darah mengalir dan tidak mengalir? Di dalam hukum Islam, bahwa kehalalan seekor binatang dia bisa untuk dimakan itu terlebih dahulu siapa? Disembelih. Dan penyembelihan itu adalah mengalirkan darah yang mengalir. Sehingga ketika dikonsumsi binatang tersebut sudah nggak ada darah mengalir lagi karena sudah dikeluarkan lewat penyembelihan tersebut. Nah, kalau binatang yang tidak memiliki darah mengalir, berarti disembelih nggak disembelih juga nggak ada artinya, nggak ada bedanya, karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Cuma ini serangga ini binatang yang tidak dimakan, dan menurut mayoritas ulama termasuk binatang yang haram untuk dikonsumsi. Serangga ini menurut mayoritas ulama. Jadi di situ tak perbedaannya. Sehingga dari perbedaan antara darah mengalir dengan darah tidak mengalir ini pun kemudian merembet kepada perbedaan hukum bangkainya. Kalau binatang yang memiliki darah mengalir itu menjadi bangkai karena tidak disembelih, maka dia haram, dia najis. Adapun binatang yang tidak memiliki darah mengalir seperti lalat, kumbang, tawon, lebah, semut, apalagi belalang, jangkrik, nyamuk mau berdarah itu bukan darah dia. Darah kita disedot sama dia. Nah, maka ini bangkainya tidak najis. Bangkainya tidak najis. Sehingga Nabi menyuruh untuk mencelupkan lalat tersebut. Tidak mencelupkan otomatis akan mengakibatkan si lalatnya mati. Sehingga jadi bangkai. Tapi kemudian dikeluarkan. Bukan karena bangkainya najis, tapi memang lalat tidak boleh dikonsumsi. So kalau dibiarkan dalam air, nanti airnya diminum, lalatnya gimana? Ikut keminum. Jadi binatang-binatang serangga ini bangkainya tidak najis. Kalau bangkainya tidak najis berarti dalam kondisi hidup pun dia tidak najis. Semut, nyamuk, capung, jangkrik, belalang, nanti kecoa sama ya, nggak ada darah mengalir ya. Kumbang, tawon,
dan seterusnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, hadis yang terakhir dalam bab air. Qala al-muallif al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala an Abi Waqid al-Laitsi, dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kuti'a, apa yang dipotong, apa yang dipotong, minal bahimati, dari binatang ternak atau binatang berkaki empat, wahiyya hayyatun, dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan dia hidup, fahuwa mayyitun, maka si potongannya itu adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wal lafdzu lahu, dan lafaz hadis tadi ini adalah lafaz At-Tirmidzi. Hadis ini ada ceritanya, bahwa ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka penduduk Madinah yajubuna asnimatal ibil, mereka memotong punduk unta. Unta ada punduknya, yang kayak gunung itu di atas pundak. Memotong punduk unta, wa yaqta'una aliyatil ghanami, dan mereka memotong daging ekor yang di ujung ini, di ujung apa namanya, bokong, ekor kambing. Kalau di kita mungkin rata-rata ekornya ekor aja, tapi di beberapa tempat seperti di Arab itu di pangkal ekornya itu daging gaji. Nah, jadi potong oleh mereka dalam keadaan untanya masih hidup, dalam keadaan kambingnya masih hidup, dipotong oleh mereka. Nggak tahu apa maksudnya, dicicil atau apa ya. Dipotong oleh mereka. Maka ketika Nabi menemukan itu, beliau sampaikan hadis bahwa potongan dari binatang yang masih hidup tersebut itu hukumnya bangkai. Nah, kalau bangkai berarti apa? Najis dan haram untuk dimakan. Najis dan haram untuk dimakan. Ya, pelajaran dari hadis ini bahwa potongan tubuh dari binatang yang masih hidup, potongan tubuh dari binatang yang masih hidup hukumnya adalah bangkai. Hukumnya adalah bangkai, sehingga dia najis dan haram untuk dimakan. Najis dan haram untuk dimakan. Ya. Ini apa kaitannya dengan air ini? Ya, barangkali nanti ada yang jatuh ke air gitu kan, atau dicuci di air. Nah, itu najis itu. Kalau airnya berubah mengikuti aromanya atau warnanya atau rasanya, berarti najis air. Karena biasanya kan dicuci setelah dimasak. Sebelum dimasak dicuci dulu. Nah, dikecualikan dari potongan ini adalah potongan tubuh yang tidak ada ruhnya. Potongan tubuh yang tidak ada ruhnya. Seperti apa? Rambut,
bulu, kuku, ya. Ini tidak ada ruhnya, maka itu tetap suci, walaupun tidak dimakan, karena itu bukan makanan. Contohnya apa? Bulu domba yang kemudian dijadikan bahan kain, kan, kain wol namanya. Itu kan dicukur si dombanya yang asalnya gemuk dengan bulu, bisa dicukur jadi kurus karena bulunya sudah nggak ada. Bisa dibiarkan hidup dombanya, kan, untuk kembali menghasilkan apa? Bulu lagi di periode berikutnya. Nah, maka bulu domba ini dia suci dan mubah untuk dipergunakan, ya, boleh dipergunakan jadi kain umpamanya. Kemudian kukunya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak najis, ini suci. Kenapa? Karena dia tidak ada ruhnya. Apa yang disebut dengan ruh di sini? Yang disebut dengan ruh di sini bahwa dia tidak ada rasanya. Coba kuku dipotong, kan nggak sakit. Tapi kalau jari dipotong, nggak sakit. Rambut dipotong, nggak sakit. Kepalanya yang dipotong, nggak mati. Nah, jadi nggak ada pengaruh. Atau potongan yang terpisah dari binatang tersebut, maka ini tidak najis. Contohnya telur ayam, kan dari tubuh ayam, terus dikeluarkan oleh ayam, tapi kan itu terpisah dari ayam, maka dia tidak najis. Jadi yang najis itu adalah potongan tubuh yang ada ruhnya, seperti kulit, seperti punduk unta, seperti ekor binatang, seperti kaki binatang, dan seterusnya. Maka ini kalau dipotong, si potongannya menjadi najis dan haram untuk dimakan. Karena syarat untuk pemanfaatannya itu harus disembelih dulu binatang. Harus disembelih dulu binatangnya. Alhamdulillah bab air selesai. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya.